Hai teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Lobster Farm. Dan kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang masuk di Instagram saya terkait budidaya lobster air tawar. Dan simak selengkapnya dalam video saya ini. Oke teman-teman, jangan lupa dukung saya dengan cara subscribe, like, dan bagikan. Simak videonya berikut ini. Nah teman-teman, pertanyaan yang masuk di dalam Instagram saya itu dari kawan kita Rudolf. Nah jadi pertanyaannya seperti ini: Mas, saya punya kolam ukuran 3x4 meter 4 unit, 2x4 meter 1 unit, dan 1x2 meter 2 unit. Lalu pertanyaannya adalah, dari kolam tersebut jika saya produksi bibit, berapa indukan yang saya butuhkan dan berapa bibit yang bisa dihasilkan? Nah teman-teman, jadi seperti itu pertanyaannya. Ini pertanyaan sudah cukup lama, 25 Januari, tapi mohon maaf saya baru bisa membuat ilustrasi perhitungannya pada kesempatan kali ini. Oke, mari kita simak teman-teman seperti apa pertanyaan ini dengan jawabannya seperti apa. Nah teman-teman, kalau saya ilustrasikan data yang kita terima, kolam-kolam yang tersedia dari kawan kita itu berukuran 3x4 sebanyak 4 buah teman-teman. Jadi seperti ini ilustrasi yang saya gambarkan. Kemudian kolam 1x2 itu sebanyak 2 buah, serta kolam berukuran 2x4 itu sebanyak 1 buah. Dan tidak ada lahan pengembangan lagi, dan kolam-kolam ini adalah kolam terpal. Nah oke teman-teman, saya ilustrasikan gambarannya seperti ini. Dan kira-kira ya kita ilustrasikan saja seperti ini teman-teman. Mungkin ada di samping rumah, tetapi ini hanya sebagai ilustrasi gambaran yang saya buat. Nah satu fakta lainnya adalah tidak ada lahan pengembangan lagi teman-teman. Nah ini hanya sebagai ilustrasi saja agar kita mudah untuk memahami daripada kondisi kolam kawan kita punya. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam perhitungan dengan kondisi kolam yang ada, seberapa banyak indukan dan seberapa banyak bibit yang bisa dihasilkan oleh kolam tersebut. Mari kita simak penjelasan saya dalam bentuk persentase berikut ini. Untuk bagaimana menentukan kolam-kolam tadi itu dalam produktivitas bibit. Oke, untuk kolam pemijahan kita tentukan terlebih dahulu teman-teman. Jadi melihat gambaran kondisi kolam yang ada, ukuran 3x4 4 buah, 2x4 1 buah, dan 1x2 itu 2 buah. Saya langsung memilih yang ukuran 2x4 ini sebagai kolam pemijahan, sebab tujuan kita adalah produksi bibit yang membutuhkan banyak kolam. Jadi kolam 3x4 ini tujuannya untuk pembibitan atau kolam bibit. Nah untuk menghitung kolam pemijahan berapa kapasitasnya sesuai dengan pertanyaan, maka kita mengambil perhitungan sebagai berikut. Untuk kolam pemijahan 2x4 meter ini tentu saja memiliki luas 8 meter persegi. Saya mengambil standar kapasitas 25 ekor per meter untuk pemijahan, berarti bisa menampung 200 ekor untuk indukan. Nah dari 200 ekor indukan ini bisa kita ambil dengan indukan 4 inci teman-teman. Tentu saja dengan 40% jantan atau 80 ekor indukan jantan dan 60% betina atau 120 ekor. Nah sehingga untuk produktivitas bertelur di periode yang pertama, saya hanya mengambil 20% dari 120 ekor ini teman-teman. Artinya dalam periode pertama kita pijakan atau bulan pertama, kalau berjalan lancar itu kita bisa mendapatkan 24 ekor indukan yang bertelur. Nah jadi 24 ekor indukan yang bertelur ini adalah 20% dari jumlah indukan betina kita. Nah tentu saja kalau kita mengambil rata-rata, satu ekor bisa menghasilkan 100 anakan atau 100 burayak, kita bisa mendapatkan 2400 ekor
bibit teman-teman atau anakan. Nah, ini dalam periode pertama. Tentu saja di periode berikutnya 1 bulan kemudian kita ngecek kolam lagi pemijahan, bisa ada potensi yang bertelur 20%. Jadi seperti itu. Nah, kemudian untuk menentukan berapa kepadatan kolam pembibitan kita, saya sudah memiliki tabel ini teman-teman, dan sudah ada di beberapa video saya sebelumnya. Itu saya posting tentang tabel simulasi perhitungan kepadatan ini. Jadi untuk kolam 3x4 atau 12 meter persegi yang ini teman-teman, itu kita bisa menggunakan kapasitas 800 ekor. Nah, di sini standarnya untuk 1 inci. Jadi kepadatan 12 meter persegi itu bisa 800 ekor kita pelihara teman-teman di dalam kolam tersebut, sehingga kolam penetasan atau kolam bibit kita itu akan tersimulasikan seperti ini. Jadi kita memiliki 4 kolam bibit, jadi 8 ekor kita taruh di kolam 1, itu bisa menghasilkan 800 ekor bibit. Kemudian 8 ekor lagi indukan yang gendong telur itu kita tetaskan di sini, juga bisa menghasilkan 800 ekor bibit. Kemudian yang ketiga juga kita gunakan seperti itu. Nah, jadi 8 kali 3 tadi adalah 24 ekor indukan yang kita dapatkan bertelur teman-teman. Jadi begitu kita dapat ada yang bertelur, kita karantina langsung di kolam penetasan ini, sekaligus ini juga nanti akan menjadi kolam pembesaran untuk bibit 1 inci. Nah, itu strategi awal yang pertama. Nah, kemudian untuk 1 kolam ini itu kita gunakan sebagai cadangan saja teman-teman, atau overproduksi. Misalnya di sini nanti di periode kedua masih ada yang gendong telur atau belum menetas, dan tiba-tiba kita dapatkan lagi ada yang bertelur, ya tentu saja kita bisa gunakan kolam ini sebagai kolam overproduksi atau kolam cadangan. Begitu juga dengan 2 kolam yang berukuran 1x2 ini, itu bisa kita gunakan. Nah, sehingga bisa dilihat dari 3 kolam ini dalam periode bertelur pertama nanti kita bisa menghasilkan bibit sebanyak 2.400 ekor. Itu kita ambil rata-rata sesuai perhitungan tadi, 1 indukan hanya menghasilkan 100 ekor. Tentu saja bisa berpotensi lebih dan juga bisa berpotensi kurang, tergantung cara pemeliharaan kita teman-teman, seperti itu. Nah, jadi seperti inilah perhitungan seberapa banyak bibit yang bisa kita produksi di kondisi kolam sesuai dengan pertanyaan rekan kita tadi. Oke teman-teman, kita lanjut ke simulasi berikutnya. Nah, jadi teman-teman, seperti itulah simulasi perhitungan yang saya lakukan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi untuk kondisi kolam dengan kondisi seperti ini bisa memproduksi bibit. Nah, namun sekali lagi standarisasi perhitungan tersebut kita bisa efektifkan lagi dengan pola pemeliharaan kita. Tentu saja tata cara pemeliharaan atau budidaya lobster air tawar harus kita kuasai terlebih dahulu, sehingga kolam-kolam ini bisa berfungsi secara baik. Dan tentu saja ini sangat fleksibel teman-teman, dengan ketersediaan 4 kolam ini itu sangat fleksibel dengan metode tukar kolam yang juga pernah saya jelaskan dalam video-video saya sebelumnya. Nah, oke teman-teman, kesimpulannya adalah kolam-kolam ini bisa menghasilkan 2.400 ekor bibit per bulan dan bisa dijual atau hanya bisa memproduksi bibit saja sampai berukuran 1 inci teman-teman, atau 1,5 bulan sampai 2 bulan itu sudah harus dijual karena kolam bibitnya terbatas. Dan perlu diketahui untuk produktivitas per bulan itu juga sangat tergantung dengan ketersediaan indukan, produktivitas indukan, regenerasi indukan, dan lain sebagainya yang juga pernah saya tayangkan di video-video saya sebelumnya. Nah, ini hanya contoh praktis, tetapi ada banyak hal yang harus kita lakukan untuk menjaga kesinambungan produktivitas per bulan. Nah, oke teman-teman, di lain kesempatan saya juga akan menjawab berbagai pertanyaan yang sudah ada di dalam kolom komentar. Nah, bagi Anda yang ingin bertanya juga bisa menulis
di dalam kolom komentar berbagai pertanyaan terkait budidaya lobster air tawar. Terima kasih teman-teman atas dukungannya selama ini. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa di video saya berikutnya dan salam capit.